Akun saya yang satu ini sudah tembus sekitar 2.300.000 build ya bro. Kalau saya buka di sini nilainya kurang lebih ada 382 dolar. Ini lumayan banyak ya. Dan video kali ini saya akan kasih tahu ke kalian gimana cara memakai exploit yang benar plus minusnya untuk kalian supaya tidak gagal paham. Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Umbu Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, di saldo ekspor saya sekarang ada 20.000 buil. Nilai 20.000 buil ini setara kurang lebih 3 dolar ya. Dan ini semua tanpa riwayat pembeliannya. Ini benar-benar murni dari hasil penjualan. Ini bisa kalian lihat ya teman-teman. Buil ini kita jual dan langsung menjadi uang tunai di ekspor. Ini catatan penjualan saya ya. Terakhir saya jual 21.000 buil, 7.000, 15.000 buil, 20.000, dan ada 82.000 buil, dan 114.000 buil. Dan seterusnya. Itu semua penjualannya teman-teman. Tidak ada pembelian sama sekali. Kalau ada pembelian pasti muncul pemberitahuan di situ warna hijau. Nah, di video kali ini saya juga akan membagikan kode redeem, mungkin tidak banyak ya. Kemarin sudah saya bagikan dan mungkin ke depan saya akan usahakan 1 atau 2 kali seminggu saya kumpulin banyak kode redeem dan saya bagikan ke kalian. Oke teman-teman, di video kali ini saya juga akan menjelaskan keuntungan dan kerugian membeli exploit. Nah, banyak yang tanya, "Bang, apa sih untungnya kalau kita beli exploit? Apa kerugiannya dan apa manfaatnya?" Oke, saya jelaskan ya. Kalau kita membeli exploit tanpa diskon itu 300 word ya. Nah, kalau kalian masih baru install exploit biasanya dapat diskon sekitar 180 word saja. Nah, di exportnya 300 word itu kurang lebih ada 16,63 dolar. Nah, kalau pakai diskon 180 word harganya kira-kira 9,98 dolar. Nah, kita bulatkan aja 10 dolar lah. Nah, kalau dibeli langsung di aplikasi exportnya 16,6 dolar itu kira-kira ada 275.000 rupiah ya. Nah, sementara yang pakai ini 285.000 rupiah, sorry. Nah, yang pakai diskon 180 word tadi 9,6 dolar itu kira-kira 165.000 rupiah. Nah, itulah modal awal untuk membeli exploit. Lalu bagaimana cara menghitung supaya modalnya kembali dan apa saja keuntungan dari membeli exploit dan kerugiannya juga. Nah, ini saya akan jelaskannya. Pertama-tama ya, di exploit itu kita bisa melakukan mining. Ya, mining itu artinya menambang, dan untuk menambang kita harus membeli satu Y agent. Setelah membeli Y agent barulah kita bisa menambang dan mendapatkan keuntungan dari Y agent tersebut. Nah, bukan berarti di bagian pet gratisan kalian tidak bisa mining ya. Saya sendiri sudah mining di 6 project atau 6 agent yang sedang saya jalankan di pet gratisan. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dari keuntungan dulu ya, dan keunggulan menggunakan exploit. Jadi gini teman-teman, di exploit itu ada yang namanya skill atau keahlian khusus. Contohnya seperti ini, ada bonus build, bonus ward, dan penambangan multi tugas. Dan masih banyak lagi ya. Setiap exploit punya kemampuan yang berbeda-beda dan itu bisa dipilih. Nah, kalau di pet gratisan sebenarnya skillnya juga ada, tapi sangat terbatas. Kaliannya cuma satu ya teman-teman, dan itu cuma persentase build saja, naiknya itu lama sekali. Nah, sementara kalau di expert yang satu sudah 250%, itu TPN sudah max, dan expert saya yang satu 231%, dan itu pun masih belum maksimal. Oke, saya jelaskan ya teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu ya. Persentase build ini sangat berguna sekali saat kalian mengumpulkan build gratis dari berbagai aplikasi build tertinggi. Contohnya seperti saya memakai expert 250%, dan kalau kita bandingkan dengan pet gratisan cuma 34,10%. Itu jauh banget bedanya. Nah, tandai dulu angkanya ya, karena nanti kita bandingkan dengan game yang bisa kita mainkan. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi build tertinggi nih. Nah, tempat kita bisa mendapatkan build gratis terutama dari game. Nah, saya contohin ya. Di sini bisa kalian lihat, ini saya lagi posisi memakai expert, bro. Ini saya contohin dulu. Saya buka dulu gamenya di sini ya. Saya cari dulu. Ini saya pilih-pilih dulu ya, teman-teman. Nah, contohnya saja di sini saya pilih di game Sena ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, game ini sebenarnya sudah habis masa aktifnya. Ini sudah saya mainkan kemarin. Ini bisa kalian lihat ya, pendapatan build saya dari game ini 2100 build ya. Itu pun hanya dari login saja. Nah, lanjut contoh kedua ini. Kita cari lagi gamenya ya, teman-teman. Ini kita close dulu. Nah, misalnya di sini di Lord Mobile ya. Pasti kalian tahu lah ya. Nah, di sini kalian bisa lihat riwayat pendapatan build saya dari Lord Mobile ini. Yaitu 116 build, ada 3548 build, 525 build. Nah, ini kan menggunakan expert ya, dengan persentase build sebesar 250%. Nah, sekarang bagaimana kalau saya menggunakan pet gratisan teman-teman? Oke, saya ubah dulu ya. Kan ini posisinya sedang pakai expert dengan persentase build cukup tinggi. Sekarang saya ganti dulu menggunakan pet gratisan atau pet bawaan yang keahliannya memang memberikan 34 sekian persen ya. Nah, sekarang kita bandingkan hasilnya, bro. Kita buka lagi aplikasi build tertinggi dan lihat game yang tadi sudah saya contohkan ya saat pakai expert. Nah, di game Lord Mobile ini perbedaannya ya, bro. Dari ini 116 build jadi 44,70 build. Dari 3.500 build turun jadi 1.359 build. Dari 525 build itu turun jadi sekitar 201 build ya, bro. Nah,
Kenapa bisa turun ya? Karena pendapatan bull itu tergantung langsung dari persentase bull yang kita miliki. Antara pet gratisan dan expert jadi jelas beda jauh. Nah, saya contohin lagi di game Sena ya. Yang sebelumnya dapat 2100 bull menggunakan expert. Nah, sekarang saya pakai pet gratisan jadi 806 bull. Turun hampir 1200 bull ya bro. Jadi jelas banget kerugiannya kalau hanya mengandalkan pet gratisan. Dan kalau kalian mau menaikkan skill pet gratisan sampai max, itu prosesnya lama banget ya. Bener-bener lama banget. Dan kalau kalian di pojok kiri atas ini, itu 34,10%. Nah, maksimal pet gratisan ini levelnya itu sekitar 37 level ya, dan itu bonus persentase bullnya maksimal 100% sama waktu kita beli expert pertama kali, itu sudah 100% bro. Nah itu ya teman-teman, sekarang kita masuk ke pembagian penting, bagaimana cara membalikan modal kita setelah kita membeli expert. Hanya itu dari pendapatan build saja ya, berapa banyak build yang harus kita kumpulkan supaya modal expert itu kembali. Nah ingat ya, perhitungan ini tanpa mining aja ya, jadi murni hanya mengandalkan build yang kita dapat dari aplikasi build tertinggi di dalam aplikasi exportnya. Nah ini enggak tanpa mining ya, ini kita luarkan dulu di luar mining ya. Nah satu ya, jika membeli expert tanpa diskon tadi kan harga expert itu sekitar $16 atau 300 won. Nah, untuk balik modal kalian harus mengumpulkan sekitar, di sini kita coba jual ya, sekitar $16. Nah, ini kan 300 won tadi ya. Nah, ini kira-kira 99.000 buil atau kita bulatkan aja jadi 100.000 buil. Nah, itu ya teman-teman, kalau kalian membeli expert tadi tanpa diskon. Nah, jika membeli expert pakai diskon tadi kan harganya sekitar $9,6, itu 180 won. Nah, kalian cukup mengumpulkan buil 59.000 buil untuk balik modal. Jadi jelas ya, kalau pakai diskon jauh lebih cepat balik modalnya aja. Nah, sekarang saya tunjukin sedikit dari riwayat komisi dari penjualan build saya ini. Memang di sini ada catatan pembeliannya, tapi itu karena sempat membeli build saat harga turun lalu jual lagi waktu harga naik. Semacam trading kecil-kecilan aja ya. Ini sudah pernah saya contohin di video sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat di sini, saya pernah menjual di sini 204.000 build, ada 37.000 build, ada 104.000 build lagi. Dan di sini bisa kalian lihat lagi ya. Ini udah banyak banget penjualan build saya. Nah, di sini sebagian kecil ada pembelian build sedikit-sedikit ya. Itu karena waktu main trading kecil-kecilan ya, beli waktu harga rendah lalu jual di harga tinggi. Dan ini semua catatannya ada di sini, jelas terlihat lebih banyak penjualan daripada pembelian. Nah ini ya, ini pun baru bulan ini, belum termasuk penjualan dari bulan-bulan sebelumnya ya bro. Nah itu ya, kalau untuk memutar membalikkan modal kalian dari pembelian expert cuman mengandalkan yang namanya aplikasi build tertinggi, belum lagi di miningnya ya bro, itu beda lagi, nanti akan saya jelaskan. Sekarang saya kasih dulu kode redeem ke kalian ya, sebanyak 2000 buil. Nah ini lumayan ya gengnya, silakan kalian ambil, sekitar 79 orang tercepat. Jadi untuk kode redeemnya di sini saya buatin yaitu expert gratisan ya. Di sini kode redeemnya expert gratisan, langsung aja kalian sikat. Ini kode redeem gratis, silakan kalian ambil. Ini saya buatin password dan udah bisa kalian sikat ya. Ini expert gratisan. Nah, jika sudah ini saya close ya teman-teman. Jadi teman-teman, bull ini juga bisa dijadikan kode redeem dan bahkan bisa langsung menjadi uang tunai. Oke geng, kita tadi ngomong-ngomong panjang soal keunggulan dan keuntungan menggunakan expert ya. Sekarang kita bahas kekurangannya ya. Karena bukan berarti expert itu selalu untung terus ya, tapi ada minusnya juga bro. Jadi kalian simak aja ya, karena mungkin sebagian dari kalian masih belum tahu atau belum paham. Saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya yang sudah lama mainnya. Nah, contohnya di sini ya. Di expert kan saya ingin melakukan mining. Contohnya aja saya miningnya. Nah, di tahap awal aja kalian harus membeli satu agent dan modal awalnya itu 300 won. 300 won itu berapa? Sama seperti harga expert tanpa diskon tadi, yaitu Rp285.000. Jadi untuk mulai mining di expert itu modalnya cukup besar. Nah, berbeda dengan pet gratisan, di sini pet gratisan saya sudah full. Nah, di sini 50 won aja ya, bro. Kira-kira ada $2 lebih. Nah, jadi buat mining di pet gratisan modalnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan expert. Oke, sekarang muncul pertanyaan ya, Bang, gimana cara menghitung keuntungannya dari e-agent itu untungnya berapa sih? Oke teman-teman, saya jelaskan pelan-pelan ya. Pertama, bukan berarti e-agent itu selalu untung terus ya. Ada juga ruginya, terutama di waktu. Jadi walaupun hasilnya bisa balik modal dan profit, tetap ada sisi minusnya. Nah, saya kasih contoh dari expert saya di sini punya 5 project ya. Ini kebetulan bit hero saya sudah habis masa miningnya. Nah, di sini masa mining di expert itu 90 hari. Di pet gratisan masa miningnya 36 hari. Nah, kebetulan di sini project Suno Iya saya masih ada level 2. Nah, level 2 itu berapa modalnya Bang? Dikali aja ya. Level 1 300 won, level 2 ada 600 won. Jadi 600 won itu kisaran $32. Nah, itulah modal saya di Suno EI sebagai contoh aja ya. Nah, sementara di project lainnya Midlands EI 300 won, Data Soul 300 won. Sekarang kita masuk ke keuntungan realnya. Nah, kalian mungkin sudah lihat video-video saya sebelumnya, tapi kali ini saya buktikan lagi plus saya jelaskan minus yang mungkin belum kalian tahu. Saya buka dulu e-agent di Suno EI ini. Nah, di sini kebetulan harganya lagi naik ya. Nah, untuk penambangannya karena kan sudah level 2 ya. Saya mendapatkan di sini dikali 2 ya, 2700 token ditambah 2700 token. Nah, itu dikali 2 karena level 2. Nah, modal awal saya $32.
Sekarang kita lihat hasil transaksinya. Di sini sudah ada pemasukan. Paling pertama saya jual sekitar 55 dolar atau 432.000 token. Nah, artinya modal awal 32 dolar sudah balik dan ada untungnya. Nah, kalau dilihat profit hariannya ada penjualan 0,56 dolar, total transaksi di sini ada lagi, bisa kalian lihat ya 0,38 dan ada 2,67 dolar lagi dan sekian. Nah, jadi kalau dijumlahkan semuanya sudah profit bersih di sini, bukan sekedar balik modal lagi. Sekarang di Midrange EI ya, tadi modal awal 300 war 16 dolar. Sekarang kita buka Midrange EI saya di sini kebetulan sudah untung ya. Ini kan 1 ya, jadi tidak dikali 2 karena level 1. Nah, modal awal saya di sini sudah balik ya, geng. Ini pertama kali saya menjual ada 17,08 dolar. Artinya untung saya pertama kali ada 1 dolar lah ya. Nah, di sini bisa kalian lihat penjualan saya lagi ada 1,85 dolar, ada 86 dolar, 1 dolar, dan bisa kalian lihat di sini artinya sudah profit harian dan sudah untung, termasuk untung lah di sini. Dan yang penting di sini kalau kita mining itu membalikan modal kita dulu. Nah, jadi jangan sembarangan kalian mining di EA Agent yang kalian tidak tahu bagaimana kedepannya ya, geng. Misalnya kan ada kolam hadiahnya. Nah, itu jangan sembarangan karena rata-rata orang yang mining di situ ya cuma mengincar jackpotnya aja. Sekarang kita masuk ke data Sol ya. Dari sini bisa kalian lihat ya, ini kan modal awal 16 dolar. Nah, 16 dolar itu tidak ada transaksi sampai sekarang. Dan kalau kalian lihat ya bro, jumlah tokennya kan banyak banget dan itu dihargai 0,82 dolar. Artinya rugi ya bro, itu rugi besar malah. Nah, saya sudah menunggu cukup lama tapi tidak ada kenaikan harga. Kenapa bisa rugi? Karena 248.000 token yang saya kumpulkan ini kalau dikalikan dengan harga sekarang hasilnya cuma sekitar 0,82 dolar. Tapi misalnya di sini kita ambil contoh di Pixel Punk ya. Pixel Punk ini juga termasuk EA Agent bertipe hybrid. Nah, 248.000 token ini kalau dikalikan dengan harga tertinggi tadi di Pixel Punk itu hasilnya 198 dolar. Artinya sudah balik modal dan masih ada dibilang untung besar lah ya. Siapa tahu nanti harganya bisa tembus seperti di Pixel Punk. Nah, itu cara perhitungannya ya. Jadi memang ada kemungkinan rugi juga di EA Agent. Makanya jangan sembarangan mining. Apalagi sekarang banyak EA Agent bertipe jackpot ya, yang pakai sistem kolam hadiah teman-teman. Nah, saya sarankan jangan ikut-ikut dulu lah. Apalagi kalau kalian pakai pet gratisan di kolam hadiah, kalian bisa rugi besar ya, geng. Nah, lanjut ya teman-teman. Kalau di pet gratisan pendapatan token itu memang lebih kecil karena intinya di sistem menambang ini yang kita incar adalah tokennya. Contohnya di Console Boy ya, pendapatan token saya per hari 874 token itu menggunakan pet gratisan. Nah, beda lagi dari EA Agent yang ada di Xsprite ya. Ini berbeda-beda EA Agent bro. Ada juga Xsprite kita miningkan dan itu token yang dapat juga kecil ya. Nah, contohnya aja yang besar di sini ada Cyber Pilot ya. Token per hari saya dapat 3067 token per hari. Jadi jauh banget ya. Makanya pendapatan token itu memang paling banyak kita dapat dari Xsprite. Nah, token ini nanti kita jual sesuai dengan harga EA Agent masing-masing. Jadi ada sistem menunggu harga naik, bro. Jangan jual token kalian waktu harga turun karena itu bisa bikin rugi kalian. Nah, ngomong-ngomong soal pet gratisan, bro. Bukan berarti saya nggak pernah untung ya. Nah, saya justru pernah profit di EA Agent di sini yang namanya EI Tour. Nah, ini kalau kalian lihat kan 36 hari itu masa mining di pet gratisan, 90 hari untuk Xsprite. Nah, di sini bisa kalian lihat bro, ini 8.000 token tadi, ini saya dapatkan sekitar 15,61 dolar. Nah, ini kan saya dapatkan juga dari bagian airdrop, geng. Nah, jadi ada untungnya kisaran ada 13 dolar, 200.000 rupiah, cuman bermodalkan 50.000 rupiah aja. Nah, 50.000 rupiah kok bisa bang? Nah, di sini kan 50 word itu 2,77 dolar. Nah, itu ya geng. Sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman soal minus di Xsprite. Nah, kebanyakan dari kalian mungkin masih belum tahu apa aja kekurangan dari Xsprite ini. Nah, karena memang belum terlalu paham cara kerjanya ya. Walaupun Xsprite ini bisa untung-untungan kalau kalian fokus ngejar build. Nah, tetap saja ada minusnya ketika kita mulai proses menambang. Minusnya apa bang? Nah, di Xsprite itu ada yang namanya heart atau hati. Nah, yang fungsinya seperti nyawa peliharaan kita lah ya, nyawa Xsprite. Nah, contohnya begini ya. Saya ingin melakukan mining di Xsprite ini, heartnya masih tersisa 5.000 heart, jadi masih bisa digunakan untuk mining. Nah, kalau kalian lihat keterangannya di sini ya teman-teman, setiap hari proses mining akan menghabiskan 100 heart dan 2 energi. Nah, jadi heart itu ibarat nyawa dan petir itu ibaratnya energi ya. Nah, tapi beda dengan Xsprite yang satu lagi nih bro. Heartnya kan sudah habis. Sisa ada 34 heart lagi, bahkan tidak sampai 100. Nah, waktu saya coba mining di sini bro. Ini saya coba mining di Suno EI. Nah, ini saya coba ya. Nah, ternyata di sini ada notif. HP Xsprite tidak mencukupi, tidak dapat melanjutkan penambangan, harap segera pulihkan. Nah, minusnya ada di sini ya, geng. Kalau heartnya atau nyawa Xsprite itu sudah habis, kita harus isi ulang heart tersebut. Minimal itu ulangnya 1000 heart. Nah, harganya berapa? 25 watt. Kisaran ada 28.000 rupiah. Nah, kalau max di sini 15.000
Hertz ya, itu 300 watt, itu gede banget geng, ada 325.000 rupiah. Nah, kalau 10.000 Hz ini kisaran ada 200 watt, kira-kira ada 200.000 rupiah kurang lebih. Nah, itulah teman-teman ya minusnya. Kalau kalian sudah mining lebih lama dan Hz-nya itu sudah habis, kita wajib isi ulang supaya bisa menambang lagi. Dan minusnya lagi teman-teman, kalau kalian tidak menggunakan X-Speed kalian 3 hari itu tanpa mendapatkan build di sini, itu kalian akan mendapatkan debuff X-Speed. Artinya kalau kalian mengumpulkan build yang kalian hasilkan itu malahan jadi kecil. Nah, jadi kalau kalian ingin balik modal dari membeli X-Speed, kalian wajib konsisten memainkan game-game yang ada di X-Speed ya, geng. Contohnya ada beberapa game petualangan seperti ini. Game ini selalu reset setiap periode dan tidak ada masa kadaluarsa. Berbeda dengan game yang kita install dari Play Store. Game Play Store itu biasanya punya sistem update, bisa kadaluarsa atau tiba-tiba tidak bisa dimainkan lagi. Nah, sekarang kalau kalian bilang X-World ini scam sampai sekarang ya, menurut saya pribadi ini masih worth it karena masih bisa memberikan penghasilan. Tapi ingat, jangan dijadikan penghasilan utama. Nah, terus scamnya di mana bang? Menurut saya scamnya cuma ada di game instan saja. Namanya juga game instan ya, jelas tidak bisa dijadikan tempat cari cuan. Nah, saya sendiri sudah rugi besar dari game instan, jutaan rupiah sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Makanya saya sudah kapok dan tidak akan main game instan lagi. Sekarang saya fokusnya cuma di aplikasi dengan build tertinggi saja teman-teman. Nah, itu jadi lebih aman dan peluangnya untung lebih jelas ya. Nah teman-teman, sebelum kalian membeli X-Speed ada baiknya kalian nonton video ini supaya kalian dapat gambaran dan penjelasan lengkap ya. Jadi bisa kalian pertimbangkan matang-matang apakah mau beli X-Speed atau tidak ya. Nah oke teman-teman, jadi itulah pembahasan lengkap kita tentang X-Speed, mulai dari keuntungan, resiko, sampai perhitungan realnya yang mungkin selama ini belum kalian sadari. Ingat ya, semua keputusan tetap ada di tangan kalian. Bijaklah sebelum membeli, jangan hanya lihat untungnya saja tapi pahami juga minusnya. Nah semoga video ini bisa membuka wawasan kalian dan membantu kalian memilih langkah yang lebih tepat. Kalau menurut kalian pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berkembang bareng-bareng. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap cerdas dan selalu hati-hati dalam bermain aplikasi penghasil uang.